Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Aulia Rahmadani adalah sosok wanita yang nyaris sempurna di mata banyak orang. Usianya baru menginjak 25 tahun, wajahnya cantik, tubuhnya ideal, dan karirnya cemerlang sebagai desainer interior di salah satu perusahaan ternama di Bandung. Ia lahir dari keluarga kaya raya. Ayahnya seorang pengusaha properti besar yang memiliki beberapa hotel dan perumahan elit, sementara ibunya adalah dosen senior di salah satu universitas terkenal. Sejak kecil, Aulia terbiasa hidup dengan segala kemewahan. Mobil mewah, rumah megah, liburan ke luar negeri. Semua itu bukan barang asing baginya. Bahkan sejak duduk di bangku SMA, ia sudah menjadi primadona di lingkungannya. Banyak pria yang mengejarnya, mulai dari anak pejabat, pengusaha muda, hingga dokter dan dosen muda yang mapan. Hampir setiap bulan, Aulia menerima bunga, kado, atau undangan makan malam dari pria-pria yang ingin memikat hatinya. Namun, hidup selalu menyimpan kejutan. Di sebuah sore yang hujan deras, Aulia mengalami mogok motor di jalan raya. Ia sebenarnya memiliki mobil pribadi, tetapi hari itu mobilnya sedang dipinjam adiknya. Motor yang ia kendarai tiba-tiba mati di tengah jalan, membuatnya panik karena ia harus menghadiri rapat penting. Saat ia kebingungan, datanglah seorang pria sederhana dengan pakaian berminyak, wajah berkeringat, dan tangan penuh bekas oli. Pria itu adalah Rizky, mekanik bengkel motor di sekitar daerah tersebut. Motornya kenapa, Mbak? Tanyanya dengan sopan. Aulia sempat ragu, karena tampilan pria itu sangat kontras dengan dirinya yang mengenakan blazer elegan dan jam tangan mahal. Namun, ia menjawab, entahlah, tadi tiba-tiba mati. Rizky dengan sigap memeriksa mesin motor. Tak butuh waktu lama, ia berhasil memperbaikinya. Saat Aulia hendak memberikan uang sebagai tanda terima kasih, Rizky menolak, "Tidak usah, Mbak. Kebetulan saya memang suka bantu orang. Kalau mau, mampir saja ke bengkel saya nanti kalau ada masalah lagi." Dari situlah kisah mereka dimulai. Aulia yang biasanya didekati pria-pria dengan mobil mewah dan janji-janji manis, justru merasa ada sesuatu yang berbeda pada Rizky. Ia melihat ketulusan yang jarang ia temui di lingkaran hidupnya. Rizky tidak memandang Aulia dari status atau kecantikan, ia hanya memperlakukan Aulia sebagaimana mestinya. Dengan hormat dan apa adanya, mereka mulai sering bertemu. Awalnya Aulia hanya sekadar datang ke bengkel dengan alasan cek motor, tapi lama-kelamaan ia merasa nyaman mengobrol dengan Rizky. Dari Rizky, ia belajar tentang kesederhanaan hidup, tentang bagaimana seorang anak bekerja keras siang malam hanya untuk bisa membiayai obat ibunya yang sakit-sakitan. Namun, hubungan itu segera menjadi bahan gunjingan. Saat sahabat-sahabat Aulia tahu, mereka terkejut bukan main. "Lia, kamu serius? Masa kamu mau dekat sama mekanik bengkel? Kamu itu bisa dapat pria yang jauh lebih mapan. Jangan bodoh deh." Astaga, Aulia. Kamu itu lulusan luar negeri. Masa jatuhnya sama pria lulusan SMA? Kamu nggak sadar kamu itu siapa? Bahkan keluarganya pun menentang keras. Ayahnya marah besar ketika mendengar Aulia ingin serius dengan Rizky. "Lia, kamu ini putri pengusaha. Ayah sudah banyak calonkan kamu dengan anak-anak orang penting. Kamu pilih hidup dengan montir miskin itu? Ayah tidak pernah mengajarkan kamu untuk menurunkan derajat keluarga." Ibunya pun menangis, merasa anaknya telah membuat keputusan gila. "Nak, ibu hanya ingin kamu bahagia. Tapi apa kamu yakin bisa bahagia dengan lelaki miskin? Hidup itu butuh kenyamanan,
bukan sekadar cinta. Namun, semakin banyak orang menentang, semakin kuat keyakinan Aulia. Ia tahu pilihannya tidak populer, bahkan mungkin dianggap gila oleh orang lain. Tapi hatinya mantap. Rizky adalah pria yang benar-benar tulus, bukan karena harta, bukan karena nama besar, melainkan karena cinta yang murni. Keputusan menikah dengan Rizky pun diumumkan. Sontak, kabar itu menyebar seperti api. Tetangga, teman kuliah, hingga kerabat jauh bergunjing. Ada yang mencibir, ada yang menertawakan, bahkan ada yang terang-terangan menghina. Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya di sebuah masjid kecil. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi megah, tidak ada makanan berlimpah. Beberapa orang yang datang bahkan bukan untuk mendoakan, melainkan untuk menyaksikan kegilaan Aulia. Mereka berbisik-bisik, menertawakan Rizky yang mengenakan jas pinjaman kebesaran, dan menggeleng-geleng melihat Aulia yang biasa tampil glamor kini duduk di pelaminan sederhana. Kasihan banget, masa anak orang kaya nikah kayak gini? Ih, gila ya? Cinta kok bikin buta begini. Meski demikian, Aulia berdiri tegak. Di hadapan penghulu, ia menggenggam erat tangan Rizky. Tatapannya penuh keyakinan. Dengan ini, saya ikhlas menerima Rizky sebagai suami saya, ucapnya dengan suara mantap. Saat itu, Aulia tidak peduli pada cibiran. Ia hanya percaya bahwa pernikahan ini adalah pilihan hatinya, meski dunia menertawakan. Ia tidak tahu apa yang akan menanti ke depan, apakah kebahagiaan atau penderitaan. Namun satu hal yang pasti, ia memilih Rizky bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena siapa dirinya, dan hari itulah menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang akan penuh dengan cobaan, air mata, perjuangan, namun juga kejutan besar yang suatu saat akan membuat semua orang yang pernah meremehkannya menyesal seumur hidup. Hari-hari setelah pernikahan itu bukanlah mimpi indah seperti yang sering ditampilkan dalam drama romantis. Justru sebaliknya, Aulia dan Rizky harus menghadapi kenyataan pahit sejak awal. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil berukuran 4x7 meter, berdinding tembok kusam, dengan atap seng yang sering bocor saat hujan deras. Perabotannya seadanya, kasur tipis, lemari kayu tua, meja kecil, dan kipas angin yang sudah berkarat. Aulia yang terbiasa tidur di kamar luas dengan AC dingin dan ranjang empuk harus beradaptasi dengan ruangan panas, sempit, dan kadang berdebu. Malam pertama mereka bahkan terdengar miris di telinga tetangga. Saat sebagian orang menikmati suasana romantis, Aulia dan Rizky hanya duduk berdua di tikar tipis, makan nasi dengan lauk tempe goreng dan sambal. Rizky merasa bersalah. Ia menunduk dan berkata pelan, "Maaf, Lia. Aku tahu ini jauh dari yang kamu bayangkan. Aku nggak bisa kasihmu kenyamanan seperti rumah orang tuamu." Namun Aulia menggenggam tangannya dan tersenyum hangat. "Aku menikah dengan kamu bukan karena rumah, bukan karena harta. Aku tahu risikonya sejak awal. Aku siap." Tapi dunia luar tidak berhenti mencibir. Teman-teman Aulia yang dulu dekat mulai menjauh. Mereka sering melempar komentar sinis di belakangnya, bahkan di media sosial. "Sayang banget ya, cantik-cantik ujungnya jadi istri montir. Gila, rela tinggal di kontrakan bau oli. Padahal dulu bisa jadi nyonya pejabat." Lebih parah lagi, keluarganya sendiri menolak mengakui Rizky. Ayah Aulia bahkan tidak pernah datang menjenguk setelah pernikahan. Ibunya hanya sesekali menelpon. Itu pun bukan untuk menanyakan kabar, melainkan untuk menasihati agar Aulia segera sadar dan meninggalkan Rizky. Setiap kali Aulia berkunjung ke rumah orang tuanya, ia sering diperlakukan dingin. Adiknya terang-terangan berkata, "Kamu itu bikin malu keluarga. Semua orang ngomongin kita.
Lia, coba kalau kamu nikah sama anak Pak Hendra, hidupmu pasti enak. Namun Aulia tetap teguh. Ia menolak tertekan oleh pandangan orang lain. Meski begitu, kenyataan hidup memang tidak mudah. Rizky bekerja keras di bengkel dari pagi sampai larut malam, namun penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang mereka harus benar-benar berhemat, hanya makan nasi dengan garam, atau lauk sederhana seperti tahu tempe. Pernah suatu hari listrik rumah kontrakan mereka hampir diputus karena telat bayar. Di sisi lain, Aulia juga mengalami guncangan batin. Ia terbiasa dengan kehidupan yang serba teratur dan nyaman, namun kini harus mencuci baju dengan tangan, menimba air karena pompa rusak, bahkan menahan panas di siang hari karena rumahnya tidak memiliki pendingin. Ada saat-saat di mana ia menangis diam-diam di kamar mandi, bertanya dalam hati, "Benarkah aku kuat? Benarkah cintaku cukup untuk menahan semua ini?" Namun setiap kali melihat Rizky pulang kerja dengan wajah lelah, keringat bercucuran, tangan penuh luka goresan akibat mesin, dan senyum tulus yang tetap ia berikan meski badannya remuk, Aulia merasa keyakinannya kembali. Di tengah semua itu, cobaan datang dari luar. Suatu sore, saat Aulia sedang belanja di warung dekat rumah kontrakan. Beberapa ibu-ibu tetangga sengaja bergosip dengan suara keras agar ia mendengar. "Cantik-cantik kok jadi istri montir. Pasti nanti nyesel, hidup susah tuh nggak enak. Kasihan, dulu sering naik mobil mewah, sekarang cuma dibonceng motor butut." Aulia menunduk, menahan air mata. Ia tidak membalas, hanya tersenyum tipis. Tapi sesampainya di rumah, ia menangis di pelukan Rizky. "Aku kuat, tapi kadang susah banget, Kaye. Semua orang seolah ingin lihat aku gagal." Rizky menatapnya dalam-dalam. "Lia, aku nggak bisa janji bikin hidupmu mewah. Tapi aku janji, aku akan berjuang sekuat tenaga supaya kamu nggak menyesal pilih aku." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Aulia itu jauh lebih berharga daripada janji-janji kosong pria kaya yang dulu pernah mendekatinya. Namun, meski keyakinan Aulia begitu besar, ujian belum berhenti. Dalam beberapa bulan, penyakit ibunda Rizky semakin parah. Biaya berobat kian tinggi, sementara penghasilan bengkel tidak mencukupi. Rizky sempat terpaksa berutang pada temannya hanya untuk membeli obat. Kondisi ini membuat keluarga Aulia semakin yakin bahwa anaknya telah membuat keputusan salah. Suatu hari, ayah Aulia datang menemuinya dengan wajah dingin. "Lia, kalau kamu mau kembali ke rumah, ayah akan anggap semua ini tidak pernah terjadi. Tinggalkan Rizky, dan hidupmu akan nyaman lagi." Aulia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata mantap, "Ayah, maaf. Aku memilih hidup bersama suamiku. Sekalipun aku harus susah, aku tidak akan meninggalkannya." Ayahnya pergi dengan wajah kecewa, meninggalkan luka mendalam di hati Aulia. Hari-hari terus berjalan dengan berat. Aulia mulai terbiasa dengan hidup sederhana, meski jauh dari kenyamanan masa lalunya. Namun dalam hatinya, ia menyimpan keyakinan bahwa suatu saat semua orang akan melihat kebenaran pilihannya. Bahwa cinta yang ia genggam ini bukanlah kegilaan, melainkan kekuatan yang kelak akan membungkam semua ejekan. Mereka berdua mungkin dianggap remeh saat ini, tapi roda kehidupan selalu berputar. Dan suatu hari, roda itu akan berputar ke arah yang tidak pernah diduga siapapun. Waktu terus berjalan. Pernikahan Aulia dan Rizky sudah memasuki tahun kedua. Kehidupan mereka masih penuh keterbatasan. Setiap pagi, Rizky berangkat ke bengkel dengan motor tua dan pakaian kerja penuh noda oli. Ia bekerja sampai larut malam, sementara Aulia mengisi hari dengan mengurus rumah kontrakan kecil mereka dan sesekali membantu Rizky di bengkel, meski hanya sekadar menyiapkan minum untuk pelanggan atau mencatat biaya servis. Namun di balik kesederhanaan itu,
Ada sesuatu yang perlahan berubah, ketangguhan Aulia. Jika dulu ia sering menangis karena ejekan orang atau merasa tertekan dengan hidup miskin, kini ia mulai terbiasa. Bahkan ia menemukan kebahagiaan kecil dalam kesederhanaan. Tertawa bersama Rizky saat makan nasi tempe, saling menghibur ketika hujan deras membasahi rumah bocor mereka, atau sekadar berboncengan naik motor butut sambil bernyanyi di jalan. Tetapi, dunia luar tetap tidak berhenti menguji, teman-teman lamanya semakin menjauh. Beberapa bahkan memamerkan kehidupan mewah mereka di media sosial dengan caption sinis. Kalau dulu pilihannya benar, mungkin sekarang sudah jalan-jalan ke Eropa, bukan ke warung sebelah. Keluarganya pun tetap tidak merestui. Ayah Aulia sama sekali tidak pernah berkunjung, dan ibunya hanya sekali-sekali menghubungi, itu pun untuk membujuk Aulia agar segera sadar. Namun, di tengah tekanan itu, kesempatan besar datang dari arah yang sama sekali tidak disangka. Awal peluang suatu hari, Rizky mendapat pelanggan seorang pria paruh baya bernama Pak Arman. Mobil tuanya mogok di jalan, dan Rizky yang kebetulan lewat menawarkan bantuan. Dengan sigap, ia memperbaiki mesin mobil itu meski tanpa peralatan lengkap. Mobil yang awalnya ditinggalkan pemiliknya dengan pasrah, dalam waktu singkat bisa kembali menyala. Pak Arman kagum dengan keterampilan dan kejujuran Rizky. "Kamu hebat, nak. Bengkelmu di mana?" Sejak saat itu, Pak Arman menjadi pelanggan setia. Ia sering datang ke bengkel, dan lama-kelamaan mengenal Aulia juga. Dari perbincangan, barulah terungkap bahwa Aulia sebenarnya seorang sarjana desain interior lulusan luar negeri. Pak Arman terkejut, karena ia tidak pernah menyangka wanita yang ia lihat membantu di bengkel kecil itu punya latar belakang yang begitu hebat. "Kamu lulusan luar negeri? Kenapa nggak buka usaha desain sendiri, nak?" tanya Pak Arman. Aulia tersenyum, meski dalam hati ia merasa tersindir. "Saya ingin, Pak. Tapi modalnya belum ada. Lagi pula, saya ingin fokus mendampingi suami dulu." Ucapan itu membuat Pak Arman semakin kagum. Ia melihat ketulusan cinta dalam diri Aulia, yang rela menanggalkan kenyamanan demi hidup bersama Rizky. Diam-diam, Pak Arman mulai menaruh respek besar pada pasangan itu. Kesempatan yang membuka jalan beberapa bulan kemudian, sebuah proyek besar datang pada Aulia lewat tangan Pak Arman. Ternyata Pak Arman adalah seorang kontraktor properti yang cukup sukses. Ia sedang membangun rumah mewah untuk salah satu klien, dan secara khusus meminta Aulia menjadi desainer interiornya. Awalnya Aulia ragu. Ia sudah lama meninggalkan dunia desain. Tetapi Rizky mendorongnya. "Coba saja, Lia. Ini kesempatanmu. Aku yakin kamu bisa." Dengan penuh semangat, Aulia menerima tantangan itu. Ia bekerja siang malam merancang interior rumah klien Pak Arman. Tidak mudah, karena peralatan yang ia miliki sangat terbatas. Ia hanya punya laptop lama, pensil, dan kertas seadanya. Tapi dengan ketekunan, ia berhasil menghasilkan rancangan yang elegan dan modern. Saat presentasi di hadapan klien, semua orang terpukau. Klien bahkan memutuskan untuk memakai jasa Aulia bukan hanya untuk rumah itu, tetapi juga untuk beberapa properti lain. Dari situ, Aulia mulai mendapatkan penghasilan cukup besar, namun perjalanan itu tidak tanpa rintangan. Saat kabar keberhasilan Aulia menyebar, banyak orang yang dulu meremehkannya merasa kaget. Sebagian tetap sinis. "Ah, paling cuma numpang nama. Nggak mungkin desainer lulusan luar negeri kerja di bengkel." Bahkan keluarganya masih keras kepala, menyebut keberhasilan Aulia hanya kebetulan. Tapi Aulia tidak ambil pusing. Ia terus berkarya. Usaha bersama kesuksesan kecil itu menjadi titik awal perubahan besar. Rizky yang tadinya hanya seorang mekanik, kini bertekad memperluas bengkel.
Dengan sedikit tabungan dari proyek Aulia, mereka memperbaiki bengkel tua Rizky, mengecat ulang, membeli beberapa peralatan baru, dan memasang papan nama sederhana, Bengkel Interior Rizky Aulia. Nama itu sempat ditertawakan oleh orang-orang. Bengkel kok interior? Mana nyambung? Tapi justru dari situlah mereka dikenal. Pelanggan yang datang untuk servis motor kadang melihat desain interior rumah yang dipajang Aulia di sudut bengkel. Dari mulut ke mulut, nama Aulia semakin dikenal sebagai desainer berbakat, sementara bengkel Rizky semakin ramai karena kejujuran dan kualitas kerjanya. Hidup mereka perlahan membaik. Aulia masih harus menghadapi cibiran, tapi kini ada juga decak kagum diam-diam dari orang yang dulu meremehkan, dan meski jalan itu masih panjang, satu hal jelas, roda kehidupan mulai berputar. Pasangan yang dulu dianggap gila karena menikah tanpa harta kini mulai menunjukkan bahwa pilihan mereka bukanlah kesalahan. Namun, ujian yang lebih besar justru menunggu di depan. Ujian yang akan menentukan apakah cinta mereka benar-benar cukup kuat menghadapi kerasnya dunia. 5 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan sederhana Aulia dan Rizky. Waktu yang penuh cobaan, jatuh bangun, dan perjuangan yang tidak mudah. Namun justru dari kesederhanaan itulah, keduanya berhasil membangun sesuatu yang luar biasa. Transformasi yang mengejutkan bengkel kecil Rizky yang dulu hanya berupa garasi reot kini berubah menjadi bengkel besar dengan fasilitas modern. Dinding yang dulu kusam kini bercat biru cerah, ada ruang tunggu ber-AC untuk pelanggan, lengkap dengan wifi gratis dan kopi. Rizky tidak lagi bekerja sendirian. Ia sudah memiliki belasan karyawan mekanik yang terlatih. Di sisi lain, karir Aulia sebagai desainer interior berkembang pesat. Bermula dari satu proyek kecil, kini ia dipercaya menangani desain rumah mewah, kafe, hingga hotel. Namanya mulai dikenal di kalangan pengusaha, bahkan masuk majalah arsitektur lokal. Beberapa kali ia diundang menjadi pembicara seminar desain. Mereka tidak lagi tinggal di kontrakan kecil. Dengan kerja keras bersama, Aulia dan Rizky berhasil membeli rumah sendiri. Rumah modern minimalis 2 lantai dengan taman kecil di depan dan ruang kerja khusus untuk Aulia. Mereka juga membeli mobil sederhana, bukan untuk pamer, tetapi sekadar mempermudah aktivitas sehari-hari. Namun, yang paling membanggakan bukanlah harta benda. Yang paling berharga adalah kenyataan bahwa mereka tetap saling mencintai seperti hari pertama. Di tengah kesibukan, Rizky masih suka mengejutkan Aulia dengan membelikan bunga sederhana. Sementara Aulia tetap setia menyiapkan teh hangat untuk suaminya yang pulang kerja larut malam. Reaksi orang-orang yang pernah meremehkan kabar perubahan hidup Aulia dan Rizky cepat menyebar. Orang-orang yang dulu mencibir kini terdiam. Tetangga yang pernah bergosip dengan suara keras kini justru sering mampir, meminta bantuan atau sekadar menyanjung. Wah, hebat sekali sekarang. Dulu saya nggak nyangka bengkel Mas Rizky bisa besar begini. Teman-teman lama Aulia, yang dulu menertawakan keputusannya menikah dengan pria miskin, kini justru mendekat lagi. Ada yang dengan malu-malu menghubungi lewat pesan, pura-pura akrab, seakan mereka tidak pernah menghina. Lia, aku kagum banget sama kamu. Boleh nggak aku minta tolong desain kafe aku? Bayarnya tentu sesuai, ya. Bahkan beberapa di antaranya terang-terangan menyesal. Salah satu sahabat lamanya pernah berkata, "Aku dulu salah menilai kamu, Lia. Aku kira kamu akan menyesal nikah sama Rizky. Tapi ternyata malah kamu yang bahagia." Sementara aku, ya, sebagian dari mereka memang tidak sebahagia yang terlihat di media sosial. Ada yang menikah dengan pria kaya tapi berakhir dengan perceraian. Ada yang hidupnya nyaman secara materi, tapi jauh dari kedamaian. Melihat Aulia, mereka sadar bahwa kebahagiaan bukan soal harta, melainkan soal pilihan hati. Keluarga yang menelan ego yang lebih dramatis adalah perubahan sikap keluarga Aulia.
Ayahnya yang dulu sangat menentang, akhirnya luluh. Itu bermula ketika proyek pembangunan salah satu properti ayahnya membutuhkan desain interior yang bagus, dan rekomendasi dari berbagai pihak selalu menyebut nama Aulia Rizky Interior. Dengan berat hati, ayah Aulia menemui putrinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, mereka bertemu dalam suasana resmi. Wajah ayahnya kaku, penuh gengsi, namun matanya tidak bisa menyembunyikan rasa bangga sekaligus penyesalan. Lia, ayah minta maaf. Ayah dulu keras kepala. Ayah kira kamu hanya terbawa cinta buta. Tapi ternyata kamu benar. Rizky pria yang luar biasa. Aulia terdiam, matanya berkaca-kaca. Rizky yang duduk di sampingnya menunduk sopan. Ia tidak dendam, meski dulu sempat dianggap rendah. Dengan rendah hati ia hanya berkata, "Pak, saya hanyalah orang biasa. Tapi saya berusaha sekuat tenaga menjaga Lia, karena dia memilih saya ketika semua orang menolak." Ucapan itu membuat suasana hening. Sang ayah, yang biasanya keras, meneteskan air mata. Sebuah penyesalan mendalam menyelimuti hatinya, karena ia pernah hampir memaksa putrinya meninggalkan cinta sejatinya demi gengsi dan harta. Ibunda Aulia pun tak kuasa menahan tangis. "Nak, maafkan ibu. Ibu dulu takut kamu menderita. Ternyata kamu justru lebih bahagia daripada yang ibu bayangkan." Aulia memeluk ibunya erat. Dalam hati, ia merasa perjuangannya akhirnya terbayar. Pelajaran untuk semua orang. Kisah Aulia dan Rizky menjadi buah bibir. Banyak orang yang dulu menghina kini menjadikannya teladan. Mereka yang pernah berkata, cinta tidak bisa dimakan, akhirnya mengerti bahwa cinta, kerja keras, dan saling mendukung bisa mengubah segalanya. Bahkan ada tetangga yang terang-terangan menyesal. "Dulu saya suka ngomongin jelek. Saya kira Aulia itu bodoh nikah sama Rizky. Tapi ternyata saya yang salah. Saya malu, Bu. Ternyata kebahagiaan gak bisa diukur dari uang." Aulia hanya tersenyum. Ia tidak pernah membalas dendam. Baginya, hidup bukan untuk membuktikan pada orang lain, tetapi untuk menjalaninya dengan sepenuh hati. Dan memang benar, semua orang yang pernah menertawakan pilihan Aulia kini harus menelan penyesalan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keputusan yang dulu dianggap gila justru membawa kebahagiaan sejati. Akhir yang mengharukan pada suatu malam. Setelah melewati hari yang sibuk, Aulia duduk di teras rumah bersama Rizky. Angin sepoi berhembus, langit penuh bintang. Rizky memegang tangan Aulia, menatapnya dengan penuh rasa syukur. "Lia, terima kasih sudah percaya padaku, meski dulu aku bukan siapa-siapa." Aulia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kaye, justru aku yang berterima kasih. Kamu ajarkan aku arti cinta sejati. Semua orang boleh menertawakan dulu, tapi aku tahu sejak awal, pilihanku tidak salah." Mereka berdua terdiam, menikmati keheningan malam. Hati mereka penuh syukur. Kini, kehidupan mereka bukan hanya tentang membuktikan sesuatu pada dunia, tetapi tentang menjalani hari-hari dengan cinta yang tulus dan benar. Semua orang yang pernah mencibir, menertawakan, bahkan menghina, kini menyesal seumur hidup. Karena cinta yang dianggap gila oleh banyak orang ternyata adalah keputusan paling waras yang pernah diambil Aulia.